Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggola. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau Angkatan 2019. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda I. Pada tahun 1942, Belanda harus meninggalkan wilayah yang telah lama dikuasai olehnya, yaitu Indonesia, karena kekalahan Belanda di dalam Perang Asia Timur Raya oleh Jepang. Selanjutnya, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Baru beberapa hari masyarakat Indonesia merasakan kemerdekaan, penjajah dari barat datang lagi, yaitu Belanda yang kali ini beralih rupa dengan nama NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, yang membonceng pasukan sekutu selaku pemenang dari Perang Asia Timur Raya. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1945, pasukan sekutu dan NICA akhirnya mendarat di Sabang, Aceh. Selanjutnya, mereka sampai di Jakarta pada tanggal 15 September tahun 1945. Selain membantu sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang tersisa, NICA ini di bawah pimpinan Van Mook juga datang atas perintah kerajaan Belanda yang membawa kepentingan lain. Van Mook ini bertugas untuk menjalankan pidato Ratu Wilhelmina atas konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato yang dilakukan pada tanggal 6 Desember tahun 1942 itu melalui radio menyebutkan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah negara persemakmuran antara kerajaan Belanda dan Hindia atau Indonesia di bawah naungan kerajaan Belanda. Namun, Van Mook harus menggigit jari karena mendapatkan respon yang tidak sesuai dengan yang dibayangkannya atas masyarakat Indonesia, yaitu Indonesia kini sudah menjadi negara yang berdaulat, punya tatanan pemerintah yang berfungsi nyata, serta didukung oleh puluhan juta rakyat yang siap mengorbankan jiwa dan raga untuk mempertahankan kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berdasarkan proklamasi kemerdekaan tersebut, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak mempertahankan kedaulatannya atas seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Di sisi lain, Belanda juga masih merasa berhak untuk memiliki wilayah jajahannya dulu secara de jure dan atas berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pada hari itu, ibu kota Republik Indonesia lebih ramai daripada biasanya. Belanda mengerahkan ratusan serdadu untuk mengambil alih secara paksa daerah-daerah di wilayah Sumatera dan Jawa yang menurut kesepakatan sebelumnya merupakan wilayah Republik Indonesia. Penjajah kembali datang ke Nusantara itu untuk melancarkan aksi brutalnya yang kemudian disebut dengan nama agresi militer Belanda I. Letnan Gubernur Jenderal Johannes Van Mook menyebutkan aksi militer ini dengan istilah Operasi Produk. Van Mook menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang resmi disepakati pada tanggal 25 Maret tahun 1947 tidak lagi berlaku. Pihak Belanda sendiri memiliki perbedaan tafsir terhadap status kemerdekaan Republik Indonesia dan hasil perundingan Linggarjati tersebut, sehingga mereka melakukan agresi militer Belanda yang pertama. Belanda masih merasa berhak memiliki bekas wilayah jajahannya dulu secara de jure atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dilihat dari segi hukum internasional, pendudukan suatu negara dalam perang memang tidaklah mengubah kedudukan hukum dan wilayah yang sebelumnya diduduki. Atas dasar itulah, dengan menyerahnya Jepang, Belanda merasa berhak untuk menguasai kembali wilayah bekas jajahannya dulu, meskipun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya. Apalagi Belanda sudah bersepakat dengan sekutu
dalam hal ini yaitu sekutu adalah Inggris melalui Civil Affairs Agreement yang digelar di Chequers dekat London pada tanggal 24 Agustus tahun 1945 atau sepekan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Atas kesepakatan itu, Inggris akan mengurusi tawanan perang dan melucuti tentara Jepang dan memperbolehkan nikah yaitu Belanda untuk ikut serta dalam menduduki wilayah Indonesia, terutama di bagian barat. Inggris berjanji akan menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda pada tanggal 30 November pada tahun 1945. Tujuan utama dari agresi militer Belanda ini adalah merebut kembali daerah-daerah perkebunan yang kaya dan memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Daerah itu meliputi seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tentara Belanda bergerak untuk menduduki wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang menjadi sasaran utama Belanda dalam agresi militer Belanda pertama ini. Kota ini diserang dari udara dan menimbulkan korban yang tidak berdosa dari kalangan rakyat biasa. Selanjutnya adalah pengkhianatan Belanda terhadap Perjanjian Linggarjati. Perjanjian resmi pertama yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia adalah Perjanjian atau Perundingan Linggarjati. Van Mook bertindak sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Susanto Tirtoprojo, dan Aka Gani, dan Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Kirlearn. Perjanjian Linggarjati ini menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama adalah Belanda mengakui wilayah Jawa dan Madura sebagai wilayah Republik Indonesia secara de facto. Yang kedua, Belanda meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Januari tahun 1949. Yang ketiga adalah Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, RIS atau Negara Republik Indonesia Serikat menjadi negara persemakmuran di bawah naungan negara Belanda atau negeri Belanda. Isi dari persetujuan atau perundingan Linggarjati tersebut tentu saja merugikan Indonesia, karena pada akhirnya Indonesia akan tetap saja menjadi bawahan dari Belanda, dan tentu saja perjanjian tersebut menuai banyak pro dan kontra. Namun, para petinggi pemerintahan Republik Indonesia kala itu terpaksa sepakat, karena bagaimanapun juga jalan damai adalah pilihan utama, serta belum cukup kuatnya angkatan perang yang dimiliki Indonesia pada saat itu. Namun, realisasi yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh Belanda tidak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa kali, pasukan Belanda berulah dan memicu bentrokan di sejumlah daerah. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 15 Juli pada tahun 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum agar Republik Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi yang telah mereka sepakati. Kehendak Belanda tersebut tentu saja ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia, hingga menyebabkan Van Mook semakin murka, dan pada tanggal 20 Juli tahun 1947, ia menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, agresi militer Belanda yang pertama pun dimulai. Dan pemerintah Republik Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah Republik Indonesia melaporkan agresi militer tersebut kepada PBB bahwa Belanda telah melanggar perundingan Linggarjati. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa langsung merespon dengan mengeluarkan resolusi pertanggal 1 Agustus tahun 1947 yang isinya menyerukan agar konflik antara Belanda dan Indonesia segera dihentikan. PBB mengetahui bahwa eksistensi Republik Indonesia dengan menyebut nama Indonesia
bukan Nederlands-Indies atau Hindia Belanda dalam setiap keputusan resminya. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa PBB saja mengakui bahwa Indonesia ini merupakan sebuah negara berdaulat dan merdeka. Desakan dari PBB dan dunia internasional ini membuat nyali Belanda tiba-tiba menciut, sehingga pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, pemerintah kerajaan Belanda menyatakan akan menerima resolusi DK PBB untuk menghentikan agresi militernya. Sehingga dengan begitu berakhirlah sudah agresi militer Belanda yang pertama. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang materi agresi militer Belanda yang pertama. Saya rasa terdapat banyak kesalahan, kesilapan, serta beberapa kata yang salah diucapkan. Atas itu semua saya memohon maaf dan saya harap teman-teman semua bisa memaklumi. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.